Oke, selamat apa nih? Selamat malam Bapak Ibu. Jadi video ini direkam 31 Oktober jam 11.50. Jadi seperti biasa, video mingguan kita adalah review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 26 sampai 30 Oktober 2020. Tapi untuk minggu ini jumlah hari perdagangan cuma 2 hari, 26 dan 27. 28, 29, 30 kita libur di long weekend banget. 4 hari long weekend. Di long weekend ini juga banyak banyak apa ya? Banyak hal, banyak peristiwa yang kita tunggu-tunggu. Salah satunya nanti tanggal 3 atau 4 itu ada US election. Lalu nanti minggu depan juga ada pengumuman GDP juga. Jadi November banyak sentimen. Tapi kita nggak akan bahas market November. Kita langsung aja masuk 5 sahamnya. Tapi sebelum itu kita lihat IHSG dulu. Jadi IHSG kemarin 2 hari terakhir ya naik sepanjang minggu ini naik mungkin sekitar 1% naiknya sekitar 1%. Terus buat hari Senin seperti apa? Nah, kalau kita lihat Dow Jones-nya sendiri per kemarin, per kita libur itu Dow Jones sempat turun 0,8, terus turun minus 3,43, naik, dan per kemarin merah lagi. Jadi penurunannya sebenarnya ya kurang lebih ada di angka 3,5 sampai 4% Dow Jones sepanjang kita libur. Jadi setelah kita libur, pergerakan Dow Jones itu sekitar 3 sampai 4%. Terus bursa kita gimana? Kalau menurut saya di awal November nanti, terutama di hari Senin ya. Di hari Senin nanti waktu market buka mungkin akan gap down. Tapi gap downnya seharusnya nggak gede-gede banget, paling 1%. Paling market nguji lagi 5.050, 5.100. Paling nguji di area situ lagi. Kenapa? Dan buat awal minggu depan ya kita harus tunggu US election dulu ya. Untuk awal minggu so far dalam seminggu terakhir, dalam perdagangan 2 hari kemarin itu yang unik. Ini yang unik adalah di saat retail khawatir dengan US election, di saat investor retail khawatir dengan pengumuman GDP, siapa yang menang dan macam-macam. Tapi yang menarik malah dalam 2 hari ke belakang justru saham-saham blue chip, beberapa saham-saham blue chip itu diakumulasi bandar. Nanti beberapanya kita bahas. Jadi saya melihat hari Senin nanti seharusnya bisa jadi opportunity. Jadi opportunity buat kita nih, ambil saham-saham blue chip, atau second liner nanti yang ada yang mungkin hari Senin gap down. Kalau gap down biasanya volumenya kecil, volumenya tipis. Nanti kita lihat yang pasti IHSG perlu dipantau level ini aja. Karena kalau level ini tertembus ya ada kemungkinan terjadi double top toh. Ya, walaupun topnya belum sejajar. Jadi ini level-level pentingnya IHSG lah. Nah, selanjutnya ini adalah review 5 saham minggu lalu. Jadi sepanjang minggu lalu itu kita ada pilih SQMI, ASRI, MDKA, BDMN, dan CEPIN. Nah, ini IHSG sepanjang minggu ini naik 0,3%, ada SQMI, ada ASRI, ada MDKA, ada BDMN, ada CEPIN. Nah, sekali lagi, yang minggu ini nggak masuk bukan berarti jelek, tapi bisa jadi statusnya tidak akumulasi, tidak distribusi, atau lagi markdown misalkan. Seperti itu. Jadi silakan dilihat masing-masing. Nah, kita langsung masuk list minggu untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan itu ada 5 saham. Saham yang pertama itu adalah saham Astra. Nah, saham Astra ini itu udah kita bahas di channel Telegram dari kapan? Sebentar. Astra ini dari harga berapa kita udah mention dari harga sini. Dari harga 4.920 kita udah mention bahwa ini saham menarik dan masih diakumulasi bandar. Harganya naik terus, tapi kayaknya di 2 candle terakhir saya bilang bahwa harganya udah terlalu tinggi.
Jadi walaupun bandarmologinya bagus, bandarmologi masih menarik, kita harus waspada aja. Kenapa ya? Karena bandarmologi nggak ngasih entry exit point. Yang ngasih entry exit point ya technical analysis. Ketika udah kena resisten, even bandarmologinya akumulasi gede pun, ya lebih baik sabar dulu, nggak usah main HK-HK aja. Nah, di Senin nanti tadi kan saya prediksi ya gap down. Jadi akhirnya ada waktunya nih buat saham Astra. Ini bandarmologinya Astra seminggu terakhir luar biasa besar. Jadi ada kesempatan buat Astra turun gap down. Mungkin 5.200, 5.150 itu Bapak Ibu bisa dapat. 5.150 Bapak Ibu bisa dapat. Ini buat saham Astra. Nah, selanjutnya ada saham apa lagi, Pak? Ada saham Bank Mandiri. Nah, kita lihat Astra dulu. Ini Astra BDM grafiknya. Lihat akumulasinya gede banget. Akumulasinya besar banget buat saham Astra. Selanjutnya ada saham apa lagi? Ada saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri 2 hari kemarin hari Senin kemarin gap up. BMRI kita lihat seminggu terakhir akumulasinya luar biasa besar juga. Jadi ini yang tadi saya bilang, di saat market cemas-cemas, harap cemas sama US election, GDP dan beberapa isu lainnya, tapi investor asing, ini saya yakin asing semua, dan baik investor asing maupun bandarmologinya itu rata-rata akumulasi semua. Nah, ini Bank Mandiri 2 hari terakhir akumulasi. Kembali lagi, market kita libur 4 hari kemarin, 3 hari libur kemarin, Dow Jones 3,5-4%. Ya, kalau Bank Mandiri gap down lagi, ini seharusnya jadi opportunity. Gap down mungkin nutup gap ke sini. Ini harus jadi opportunity buat Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri. Ini kita lihat Bank Mandiri bandarmologi grafiknya seperti apa. Ini 2 hari terakhir memang udah kena resisten. Pas. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada INTP. Nah, INTP bandarmologinya juga bagus. Nah, ini yang saya bilang. INTP. Nah, ini INTP bandarmologi bagus, naik terus, hijau terus, dan udah kena resisten. Tadi yang saya bilang di saham Astra, sebagus apapun bandarmologinya, kalau udah kena resisten, lebih baik nggak usah beli. Kenapa? Karena berpotensi turun. Itu hukumnya di TA. Setelah kena resisten, either dia breakout atau dia pullback ke bawah. Tapi biasanya kalau dari awal support sampai dia naik resisten nggak ada berhentinya, seharusnya pullback dulu. Nah, ini INTP pullback. Kondisinya masih akumulasi. Kemarin turun 3 hari pun volumenya kecil. Ini turun 3 hari, 1, 2, 3 volumenya kecil. Bukan penurunan dengan distribusi yang besar atau ada distribusi. Jadi terus gimana? Ya tunggu aja INTP mungkin bisa dapat di area 11.800, 11.900 atau 12.000 lah. Bisa dapat area situ. Bandarmologinya masih bagus? Masih. Seperti itu. Itu INTP. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada SMGR atau semen gresik. SMGR ini juga sama, kena resisten. Semen gresik kena resisten. Kita lihat bandarmologinya seperti apa. Bandarmologinya akumulasi, retailnya jualan semua. Kita lihat grafiknya. Nah, ini kemarin semen gresik juga kalau nggak salah kita pick. Ya, semen gresik juga kita pick. Di sini breakout akumulasi, sempat naik sekali, lalu naik lagi pullback. Ini error nih coretannya, harusnya nggak seperti ini. Kita akumulasi. Nah, SMGR ya balik lagi, opportunity lagi buat kita ambil lagi, buat kita incer nih buat hari Senin nanti ketika gap down di berapa, 9.250-an kurang lebih semen gresik. Jadi itu Astra, Mandiri, INTP, semen gresik. Satu lagi adalah ini SMRA, Sumarekon. Ini coretan-coretan sebelumnya, ini breakout naik, pullback lagi, naik lagi. Tapi sekarang posisinya lagi kena resisten. Kita lihat SMRA. Sumarekon akumulasi. But balik lagi kalau marketnya gap down, tadi kan prediksi saya marketnya kemungkinan besar akan gap down. Harapan saya sih begitu, harapan kita semua begitu, karena banyak juga rasanya yang udah ngosongin barang kemarin.
Gap down mungkin 610, 620 bisa dapat lagi buat Sumarekon. Seperti itu. Jadi itu list saham. Jadi nggak usah buru-buru, HK pagi-pagi, pelan-pelan aja, lihat dulu, pastikan udah kena supportnya, udah kena level-level yang Bapak Ibu inginkan, baru entry. Seperti itu. Oke, jadi 5 sahamnya itu ada Sumarekon, ada Astra, ada Bank Mandiri, ada INTP, ada SMGR. Itu 5 sahamnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Saya juga belum lihat nih. Saya belum lihat statistik window dressingnya buat kelima saham ini. Tadi ada apa aja? SMRA, Astra, lalu ada Bank Mandiri, lalu ada INTP, SMGR. Oke. Mungkin saya delete aja. Ini saya copy. Oke, sip. Nah, ini buat statistiknya. Jadi dari 5 saham yang saya share tadi, rata-rata probabilitas kenaikannya ada di angka 30-50% untuk bulan November 10 tahun terakhir. Dimana rata-rata penurunannya per bulannya ada di angka mungkin kisaran 2,5% lah. 2,5% buat semua saham di average 10 hari terakhir. Dan statistik bulan Desembernya, contoh Astra Desember selalu naik 90%, ini oke. Semen Gresik selalu naik bulan Desember, ini oke. Seperti itu. Jadi dari kalkulator ini Bapak Ibu juga bisa punya strategi lah, bisa punya strategi buat menghadapi bulan November nanti. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau kalkulatornya, saya ulangi lagi cara dapatnya. Jadi Bapak Ibu cukup buka link ini, bit.ly/wd huruf besar semua, wd cal wd cal. Nah, ini saya copy ke notepad biar gampang lihatnya. Nah, ini oke. Nah, ini bit.ly/wd cal. Enter aja. Nanti di sini ada form survei yang Bapak Ibu kita minta tolong kita bantu isi. Nanti kalau udah isi 1x24 jam kita kirim kalkulatornya. Datanya buat apa, Pak? Datanya buat keperluan riset kita. Jadi kita kan suka riset statistik investor behavior, perilaku investor. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti buat Bapak Ibu juga hasil risetnya akan di-share ke Bapak Ibu juga. Jadi mohon bantuannya untuk ngisi surveinya. Nanti Bapak Ibu dapat free window dressing kalkulator seperti ini. Jadi bisa coba-coba sendiri mau saham apa, average 10 tahunnya seperti apa, probability-nya seperti apa, dan seterusnya. Silakan aja. Gitu. Mungkin dari saya cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan selamat malam.